Kembali di Breaking News, pemirsa, dan kami akan kembali menghubungi jurnalis iNews, Toy Iskandar, yang saat ini berada di tempat prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selamat malam, Toys. Sambil jalan aja ya. Toys. Ya, Pak. Oke, Toys, saat ini kita bersama dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Mas Tony. Mas Tony, bagaimana pendapat Anda pasca prarekonstruksi yang dilakukan? Ya, tadi prarekonstruksi yang dilakukan ya itu kalau penyidik aparat tadi ngabari saya itu hanya survei ya bahasanya. Nah, jadi ya saya juga kecewa karena tidak dikabari, Pak. Jadi saya tidak melihat ya, kami tidak melihat apa yang dilakukan itu, kami tidak melihat apa surveinya bagaimana, kami tidak melihat. Jadi kami kecewa ya, tidak dikabari, kemudian tidak diberitahu walaupun survei ya, ketika kami ada itu hak seorang tersangka yang didampingi penasihat hukumnya ya dalam pemeriksaan. Nah, itu tidak didapat ya hari ini ya. Kalau memang ini rekonstruksi, kalaupun pra juga namanya kuasa hukum itu punya hak ya, punya hak untuk komunikasi, melihat. Anda sudah mencoba berkomunikasi dengan Peggy? Bagaimana, apalagi di daerah sendiri di sini. Oke, Mbak Tony, apakah Anda sudah mencoba berkomunikasi dengan Peggy Setiawan yang tadi dikabarkan ada di dalam mobil bersama dengan 6 terpidana lainnya maksud saya? Iya, kami dari kuasa hukum belum memastikan apakah Peggy Setiawan berada di dalam mobil putih ya yang tadi dikasih tahu atau kabarnya. Kami belum memastikan ya, karena kami tanya salah satu anggota kepolisian saja, ada tidak Peggy Setiawannya di dalam atau di sini? Jawabnya tidak tahu katanya. Kami hanya mengamankan, kami hanya pengamanan. Itu jawabnya. Jadi tertutup tadi itu. Saat ini posisi Anda ada di mana, Pak Tony? Iya, saya masih di lokasi. Pertama kali. Tepatnya? Anggota melakukan survei atau prarekonstruksi di sini pertama kali dekat SMP 11, SMPN 11 Perjuangan. Di mana pertama kali menurut putusan pengadilan bahwa disinilah tempat mereka berkumpul 11 orang dengan minuman keras, kemudian ada korban Eki dan Vina kemudian dilempari di sini di jalan depan SMP 11 Jalan Perjuangan. Sejauh keterangan klien Anda, Peggy Setiawan, Peron, begitu seberapa familiar ia dengan lokasi yang saat ini dijadikan tempat prarekonstruksi? Bagaimana, Pak? Ya, berdasarkan keterangan klien Anda, Peggy Setiawan, begitu dan juga keluarga, seberapa mengenal Peggy dengan tempat prarekonstruksi ini? Ya, karena kami tidak bertemu dengan Peggy sebelumnya Setiawan, apakah sudah ada komunikasi yang menerangkan tempat lokasi kejadian belum tahu ini? Apakah tempat ini dikenali atau tidak kan kami belum tahu, Pak. Oke. Tapi kalau dilihat dari Peggy kan warga sini ya, tentu kalau dikenali ya pasti tempat dikenali. Cuma persoalannya adalah melakukan tidak kan itu, Pak. Oke, apakah Peggy juga suka nongkrong-nongkrong di daerah tersebut bersama mungkin teman-temannya begitu hingga kemudian menjadi salah satu diduga pelaku pembunuh Vina? Ya itu saksi lah yang ngomong begitu kan ya, suka nongkrong, melihat nongkrong ya. Si saksi si Aep itu kan yang ngomong kan si saksi itu kan. Ya kita nggak tahu, Pak, karena saya juga belum nanya ke Peggy-nya ya. Tapi kalau keluarganya itu jarang, banyak sudah diwawancarai keluarganya jarang. Peggy itu nongkrong itu jarang karena Peggy anak orang tidak mampu. Jadi sejak keluar SMP juga dia langsung ikut bapaknya kerja kuli bangunan, Pak. Itu. Lalu kenapa pada saat itu kemudian Peggy memilih untuk pada saat ditetapkan sebagai DPO atau buron, memilih untuk kemudian lari dari kemudian daftar dari buronan kepolisian? Jadi tidak lari, Peggy Setiawan itu, Pak, di Bandung itu kerja. Dan polisi itu pinter, polisi Indonesia itu pinter loh, Pak. Teroris saja bisa kena, ya. Pembunuh yang jauh di mana saja lintas provinsi bisa kena. Artinya kalau sejak awal 2016 polisi yakin bahwa Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Peron ya, bahwa Peggy Setiawan adalah pembunuhnya, ya udah kenal lah, Pak. Karena pada saat datang ke rumah ibu menggeledahan, ngambil menyita ya, mengamankan motor, sepeda motor 2 unit.
Kan ditanya Peggy-nya di mana, dijawab Peggy-nya di Bandung, kan gitu Pak. Artinya kalau sejak awal yakin bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya, ya udah pasti kena. Ini persoalannya adalah dalam DPO itu Peggy alias Peron dengan ciri-ciri yang berbeda dengan Peggy Setiawan, Pak. Oke. Jadi sampai saat ini belum ada diri, tidak kabur, Pak. belum ada pihak kepolisian yang datang ya kepada Pak Tony maupun keluarga begitu menjelaskan kronologi kejadian saat ini di lokasi ya. Iya, kami berusaha menanyakan semua masih tertutup, hanya sebatas mengamankan, jadi mereka tidak bisa jawab. Nah, ada yang menjawab juga tadi Pak, ini survei saja, katanya begitu Pak. Pak Tony, kita juga ingin tahu sebetulnya bagaimana kemudian komunikasi antara Anda dan juga kuasa hukum para terpidana lain begitu, atau terpidana lain yang juga mengaku sebagai korban salah tangkap begitu, tidak mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ya, kami komunikasi juga dengan kuasa hukum. Oke. Baik, pemirsa, kami mohon maaf nampaknya sambungan komunikasi kami dengan Toyo Iskandar maupun kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Tony RM terputus. Namun kita akan kembali usai jeda, breaking news segera kembali, tetap bersama kami.